Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi materi ini sudah pernah kita pelajari mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi kita hanya kembali mengulang apa-apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Nah, yang pertama itu kita mulai dari subjek. Jadi subjek ini memiliki ciri-ciri. Nah, dia bisa benda hidup atau mati, posisinya di awal, biasanya sebagai pelaku. Misalnya Siti membeli buku. Siti adalah subjek karena dia berada di awal dan dia juga yang pelaku yang membeli buku itu tadi. Kemudian ayam dikejar kucing. Ayam itu sebagai subjek karena dia berada di awal dan dia pelakunya, ya. Kemudian rumah dibeli kakak. Rumah adalah subjek karena dia berada di awal dan dia juga benda mati. Ya, jadi ciri-ciri yang paling umum subjek itu beradanya di awal. Berikutnya predikat. Biasanya posisi predikat itu setelah subjek, kemudian melakukan sesuatu, jadi kata kerja. Kemudian awalan me untuk kalimat aktif dan awalan di untuk kalimat pasif. Bisa juga berawalan ber, ter, ya. Contohnya paman membeli sepatu. Membeli adalah predikat karena dia berawalan me dan membeli adalah kata kerja, perbuatan dari paman. Kemudian objek. Objek itu biasanya letaknya setelah predikat. Predikatnya itu harus berawalan me atau di, ya. Jadi kalau predikatnya bukan awalan me atau di belakangnya bukanlah objek. Kakak membeli buku. Mengapa buku adalah objek? Karena ada me, karena predikatnya me, ya. Buku dibeli kakak. Mengapa kakak adalah objek? Karena ada predikat di. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian pelengkap. Terkadang kita bingung antara pelengkap dan objek. Pelengkap biasanya setelah awalan ber. Setelah objek, kita contohkan. Adik bermain bola. Bola adalah pelengkap karena ada predikatnya berawalan ber. Adik membelikan ayah mobil. Mobil adalah pelengkap karena ada objek ayah, ya. Jadi pelengkap itu bisa berada di belakang predikat berawalan ber, juga bisa berada di belakang objek. Berikutnya keterangan. Nah, sebenarnya ada banyak keterangan, tapi saya contohkan 5 saja. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan kesertaan, ya. Ayah membantu ibu di dapur. Nah, ayah tadi subjek, membantu tadi predikat, ibu tadi objek. Di dapur itu adalah keterangan tempat. Paman membeli sepeda kemarin. Paman itu subjek, membeli itu predikat, sepeda itu objek karena ada awalan me, dan kemarin adalah keterangan waktu. Siti belajar dengan giat. Siti tadi subjek, belajar tadi predikat, dengan giat itu keterangan cara. Kita belajar agar pintar. Kita tadi subjek, belajar predikat, agar pintar keterangan tujuan. Terakhir,
keterangan kesertaan. Ayah pergi dengan ibu. Ayah subjek, pergi predikat karena dia perbuatan, dengan ibu keterangan kesertaan. Ayah subjek, pergi predikat, dengan ibu keterangan kesertaan. Jadi ada tanda-tanda tertentu untuk kita mengenali apakah dia subjek, apakah dia predikat, apakah dia objek, apakah dia pelengkap, apakah dia keterangan, dan seterusnya. Jadi cara memahaminya cukup kalian kenali tanda-tandanya saja. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semangat belajarnya. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.